Shalom, perkenalkan nama saya Emiliana Reta dari kelas B12. NIM 221118102. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Yang pertama, konsep Tuhan. Pernyataan Tuhan. Alkitab adalah pernyataan Allah dalam perspektif iman Kristen. Alkitab misteri dari Allah. Semua yang ditulis supaya manusia percaya bahwa Yesuslah Allah. Alkitab menyatakan bahwa dapat dipahami, dikenal dengan pasti dalam pribadi Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan ada dua, yaitu yang pertama wahyu umum, yang kedua wahyu khusus. Wahyu umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan segala tempat. Contohnya, yang pertama alam atau nature, yang kedua sejarah atau histori, yang ketiga kesadaran dari manusia. Yang kedua wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik. Contohnya, yang pertama melalui Yesus Kristus atau bersifat personal, yang kedua melalui Alkitab atau bersifat proporsional. Kalau Tritunggal menurut Stapleton adalah tiga pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia menyatakan dirinya dalam tiga bentuk, yaitu Bapa sebagai pencipta, yang kedua Putra sebagai penebus, yang ketiga Roh Kudus sebagai penghibur. Yang kedua, konsep manusia. Manusia digambarkan sebagai makhluk istimewa yang merupakan puncak atau pusat dari seluruh ciptaan Tuhan dan mempunyai hubungan khusus dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Oleh sebab itu, terdapat berbagai pandangan mengenai konsep manusia. Di antaranya, yang pertama, pandangan manusia menurut budaya asal-usul manusia Toraja, yaitu Puang Matuan atau Sang Pencipta, menurunkan aluk yang dinamakan sukaran aluk. Sukaran yang berarti aturan, aluk berarti agama. Adapun aturan yang dipercayakan untuk mengatur hidup dan memimpin agama manusia Toraja, yaitu yang pertama tanah Bulawan, yang kedua tanah Basri, yang ketiga tanah Karurung, dan yang keempat tanah Kuakua. Yang kedua, pandangan manusia menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu, manusia di dunia ini ditakdirkan lahir menurut kasta-kasta tertentu. Di antaranya yang pertama Brahma, yaitu golongan pendeta yang sederajat walaupun tidak melebihi derajat daripada Tuhan. Yang kedua, Ksatria, yaitu golongan memerintah dan prajurit. Yang ketiga, kasta Waisya, yaitu golongan tani atau saudagar. Yang keempat, kasta Sutra, yaitu golongan budak. Agama Hindu bersifat universal, mengatur kebutuhan mental dan spiritual kemanusiaan yang dibuktikan pada ajarannya, yang penuh dengan kajian filsafat manusia dan tidak dapat terlepas dari ajaran ketuhanan. Paham dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri dari tubuh yang bersifat fana, jiwa, dan atma yang bersifat kekal. Selain itu, dalam ajaran agama Hindu tidak ada pandangan bahwa Tuhan itu berbeda antara
yang dipuja umat agama yang satu, dan yang ketiga, pandangan manusia menurut agama Buddha. Agama Buddha tidak memandang manusia dalam kasta, tetapi prinsip doktrin agama yang menyediakan bagi manusia kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi. Tujuan manusia ialah mencapai nirwana. Dalam hal ini, roh harus mengalami reinkarnasi, yang berarti perpindahan roh manusia dari satu tubuh ke tubuh lain, dan hidup kembali atau dilahirkan kembali. Menurut agama Buddha, manusia terdiri atas dua unsur, yaitu yang pertama, unsur fisik atau kebendaan. Yang kedua, unsur psikis atau batin dan kejiwaan. Pandangan manusia menurut agama Islam. Menurut pandangan Islam, manusia salah satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi material atau jasad. Yang kedua, dimensi immaterial atau roh, jiwa, akal. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih dari malaikat. Dalam agama Islam, banyak yang mengatakan equal manusia dalam berbagai aspek, termasuk dengan menyebut manusia berasal dari Al-Quran. Yang kelima, pandangan manusia menurut Alkitab. Secara teologis, Alkitab adalah salah satu sumber informasi mengenai manusia, di mana manusia berasal dari Allah yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Juga dalam Kejadian 2 ayat 27 dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Menurut Alkitab, ada 4 karakteristik manusia, yaitu yang pertama, manusia alamiah, di mana kata alami secara sederhana menggambarkan bahwa tipe ini hidup dengan nafas normal atau kehidupan di bumi, atau kehidupan yang kita miliki pada umumnya. Dapat kita lihat pada 1 Korintus 2 ayat 14, juga Yudas 1 ayat 19. Yang kedua, manusia rohani adalah Kristen yang matang manusia. Rohani memiliki sifat menghakimi segala sesuatu, tetapi tidak dinilai oleh orang lain. Dapat kita lihat dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 15. Yang ketiga, anak-anak Kristen. Terdapat dalam Alkitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1-2. Berbunyi demikian: Paulus mengalihkan perhatiannya kepada anak-anak Kristen. Keberadaan bayi-bayi Kristen menunjukkan bahwa model kehidupan rohani yang Alkitabiah adalah salah satu dari banyak tahapan kerohanian. Yang keempat, Kristus duniawi, yang merupakan karakteristik orang Kristen duniawi. Walaupun disebut Kristen, tetapi dia tidak mempedulikan siapa yang egois dan juga sombong. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Yang ketiga, konsep dosa dan keterhilangan. Pengertian dosa menurut Alkitab sendiri pada dasarnya adalah sikap kita yang menolak kemurahan cinta kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita.
perbuatan menentang kehendak Allah. Yang kedua, menyimpang dari jalan benar. Yang ketiga, penyakit alamiah manusia. Yang keempat, penyakit yang mempengaruhi kepala, hati, dan kaki. Yang keempat, kelima, penolakan perbuatan baik dan menjadi egois. Keenam, penolakan manusia kepada Allah. Yang keenam, tidak mempercayai kebenaran Allah. Adapun beberapa akibat dosa menurut Alkitab yang dapat merusak kehidupan manusia, yaitu yang pertama, merusak hubungan dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, membawa kematian. Yang keempat, adanya penghakiman. Yang kelima, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Yang keempat, konsep penebusan Kristus. Penebusan Kristus adalah pemulihan relasi alam semesta atau kosmos kepada Allah sebagai pencipta. Hal ini dapat kita saksikan melalui pernyataan Paulus dalam Roma 8 ayat 19-22. Konsep penebusan sangat penting dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang puncaknya di dalam kematian Kristus di kayu salib. Konsep penebusan dalam Perjanjian Lama menyatakan penebusan manusia dari perbudakan dengan membayar harga penebusan. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru menjelaskan konsep penebusan Perjanjian Lama yang digenapi di dalam dan melalui berkarya yang ketiga, konsep dosa. Pengertian dosa menurut Alkitab sendiri pada dasarnya adalah sikap kita yang menolak kemurahan cinta kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan beberapa mengenai dosa, yaitu yang pertama, perbuatan menentang kehendak Allah. Yang kedua, menyimpang dari jalan benar. Yang ketiga, penyakit alamiah manusia. Yang keempat, penyakit yang mempengaruhi kepala, hati, dan kaki. Yang kelima, penolakan perbuatan baik dan menjadi egois. Yang keenam, penolakan manusia kepada Allah. Yang ketujuh, tidak mempercayai kebenaran Tuhan. Adapun beberapa akibat dosa menurut Alkitab yang dapat merusak kehidupan manusia, yaitu yang pertama, merusak hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, membawa kematian. Yang keempat, adanya penghakiman. Yang kelima, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Yang keempat, konsep penebusan Kristus. Penebusan Kristus adalah pemulihan relasi dalam semesta atau kosmos kepada Allah sebagai pencipta. Hal ini dapat kita saksikan melalui pernyataan Paulus dalam Roma 8 ayat 19-22. Konsep penebusan sangat penting dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang puncaknya di dalam kematian Kristus di kayu salib. Konsep penebusan dalam Perjanjian Lama menyatakan pembebasan manusia dari perbudakan dengan membayar harga penebusan. Dalam Perjanjian Baru menjelaskan konsep penebusan Perjanjian Lama yang digenapi di dalam melalui karya Kristus kayu salib, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi.